Selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah serial video pembelajaran di mana kita ingin membantu teman-teman para corporate innovator dan juga pengusaha yang sedang membangun atau mengembangkan bisnis. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang problem solution fit. Kita akan jawab satu pertanyaan yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimana caranya memperbesar peluang orang akhirnya mau beli produk kita. Bukan hanya berhenti di situ, bahkan dia mengkonsumsi atau membelinya berulang-ulang, bahkan hingga merekomendasikannya kepada teman-temannya. Nah, seru banget ya. Yuk, kita simak video ini. Selamat datang di Business Hack 101 bersama dengan saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder Cias. Dan saya Saiful Islam dari inbound.com. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang problem solution fit. Ya. Jadi apa sih sebenarnya problem solution fit? Seperti namanya, fit itu berarti kan kecocokan ya. Kecocokan antara masalah dengan solusinya. Masalahnya siapa? Masalahnya si customer. Pada episode sebelumnya kita udah bahas panjang lebar tentang bagaimana kita memilih siapa kelompok pelanggan ideal yang kita ingin sasar. Yes. Nah, mereka itu pasti punya banyak masalah. Dan nggak mungkin kita selesaikan semua masalahnya. Kita cari aja mana problem yang memang benar-benar kita ingin selesaikan. Setelah ketemu itu, kita harus bisa come up keluar dengan sebuah solusi berupa produk atau layanan yang benar-benar secara tepat bisa menyelesaikan masalah itu. Dan ketika terjadi klop antara problem yang dimiliki oleh customer yang kita sasar dengan solusi berbentuk produk atau services yang kita tawarkan kepada mereka, problem solution fit, maka pasti akan terjadi transaksi. Oke, contoh misalnya begini. Kalau Anda jualan tas, itu sebenarnya Anda itu menawarkan solusi untuk sebuah masalah spesifik dari customer kan? Apa itu? Ya, si customer Anda perlu membawa benda-benda atau barangnya mereka, maka butuh wadah. Tas adalah solusinya. Anda jualan makanan, berarti ada problem tuh. Apa tuh? Lapar. Anda jualan pelatihan, berarti ada problem apa tuh? Kebutuhan untuk meningkatkan skill. Dan sadari juga bahwa problem itu nggak semuanya bisa didekati secara fungsional, ada kalanya emosional. Misalnya, ternyata mereka bukan cuma sekedar butuh wadah untuk nempatin barang-barang mereka, tapi mereka juga pengen kelihatan sebagai orang berkelas gitu. Maka tas yang Anda tawarkan kepada mereka nggak boleh cuma sekedar fungsional aja gitu. Pokoknya asal kuat, tahan lama, kantongnya banyak, nggak cukup. Karena itu nggak menyelesaikan masalahnya mereka. Mereka bukan cuma punya masalah fungsional, tapi punya masalah emosional tadi. Pengen dianggap berkelas gitu. Berarti desainnya, brandingnya, packagingnya, gimana Anda menampilkan iklannya dan lain sebagainya, itu yang bisa jadi diperlukan untuk bisa solving problem yang aspeknya emosional. Ya, makanan juga begitu ya. Asal banyak, kemudian enak, ternyata jangan-jangan nggak cukup. Kalau seandainya ternyata bukan cuma urusan itu aja. Katakanlah problem yang ingin diselesaikan oleh customer Anda adalah dia ingin memberikan makan malam yang romantis untuk istrinya ketika anniversary-nya. Ya, maka Anda harus bisa solving problem itu juga kan, romantisme itu juga kan. Nggak cukup cuma hidangkan makanan yang enak dan banyak tadi. Gitu. Demikian juga pelatihan. Nah, intinya adalah ketika kita tahu apa yang jadi problem dari customer, baik fungsional ataupun emosional, kemudian kita bisa berikan solusi berupa produk atau layanan yang benar-benar bisa solving itu problem, baik fungsional atau emosionalnya, klik, maka akan terjadi transaksi. Yes. Nah, gimana pandangan Mas Saiful? Mohon dilengkapi, Mas. Yes, oke. Kalau dari perspektif marketing ini, jadi marketing itu kalau kembali ke hitoh asalnya gitu ya, ke aslinya gitu, memang understanding real problem of customers. Jadi bagaimana kita benar-benar memahami kebutuhan customer itu apa sih gitu. Jadi tolong dibedakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar product knowledge gitu ya. Biasanya kan kita ngomongin marketing itu kalau menguasai product knowledge dengan sangat baik itu dianggap sebagai marketer yang handal. Padahal the real marketer is orang yang benar-benar memahami apa masalah dari customer. Jadi istilahnya customer knowledge ya coach ya. Jadi benar-benar kita paham
kalau misalnya masalah customer itu apa, kita rumuskan nih, baru kita selesaikan. Contoh nih, orang yang sempat saya singgung di sesi sebelumnya, orang mau ngopi, mereka butuhnya apa? Apakah cuma pengen menikmati kopi, beli kopi yang paling enak gitu, atau mereka ngopi cuman sekedar nongkrong, kemudian foto-foto kalau dia lagi nongkrong di satu tempat bergengsi. Beda kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang pertama kita kasih kopi yang enak, dia selesai diem. Tapi yang kedua, kadang dia nggak begitu paham kopi. Tapi yang dia paham adalah ini tempat oke, tempat bergengsi. Kalau dia nongkrong itu akan meleverage image-nya dia. Mungkin secara emosi dia lebih butuh itu dibandingkan dari kopi itu sendiri. Jadi kalau kita nggak paham, kayak misalnya antara dua hal yang kelihatannya simpel tadi, solusinya lebih banyak fungsional atau emosional, itu kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah secara tepat. Tapi bukan berarti meskipun emosional ini penting, fungsional diabaikan. Tidak. Fungsional itu very basic. Jadi benar-benar harus dipenuhi. Meskipun dia nongkrong di tempat yang katakanlah bergengsi tadi, kalau kopinya nggak enak, ya gagal emosinya. Jadi tetap fungsional itu basic. Cuman itu bukan satu-satunya the real customer problem solver gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, yang menarik tadi Mas Saiful mengatakan bahwa kebanyakan marketer itu kan fokusnya pada product knowledge ya. Jadi dan ya, di mana-mana di setiap sih. perusahaan itu pasti kalau ada ngerekrut marketer baru atau sales baru yang diajarin adalah product knowledge dulu gitu ya. Yang nggak jarang diajarin adalah customer knowledge tadi. itu menarik gitu ya. Dan itu berakibat begini ya, ketika karena memang yang dijejali product knowledge, maka si sales atau si marketer tadi begitu pas, oke, kamu keluar jualan ya gitu. Begitu keluar ya udah, siapapun orang yang ditemui ditawarin produk-produk yang ada di kepalanya itu. Gitu. This is very dangerous, coach. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Jadi kalau misalnya kita selalu memaksakan produk yang kita punya terhadap customer yang bahkan masalahnya sama sekali nggak relevan dengan value produk yang kita tawarkan, itu berakibat sangat fatal. Berakibat sangat fatalnya, masalahnya gimana? Ya pasti customer satisfaction itu nggak akan kecapai. Karena kan salah satu fungsinya marketing kan memang agar value-nya bisa dikomunikasikan dengan baik, kemudian customer bisa menangkap sempurna value dari produk tersebut. Kalau secara produk aja dia udah nggak match dengan problemnya, nggak mensolusikan sama sekali, bagaimana mungkin customer satisfied? Kalau mereka nggak satisfied, mereka nggak puas, nggak mungkin ya ada yang namanya repeat buying, nggak mungkin adanya namanya referral, word of mouth. Jadi start dari awal, paham nggak sih dengan problemnya customer? Itu sih guys. Dan sejauh mana produknya bisa menyelesaikan problem itu gitu ya. Yes, betul. Jangan maksain gitu ya. Ya. Bahkan mungkin boro-boro satisfy, beli aja enggak, jangan-jangan. Karena mereka ngeliat enggak menyelesaikan masalah gua kok gitu. Saya punya pengalaman ini Mas, agak menarik, agak menyakitkan tapi menarik ya. Jadi saya tuh apa ya, selalu pengen kreatif gitu. Maka waktu saya jadi direktur di Kubik itu, saya buat sebuah pelatihan namanya DNA Sukses Mulia. Dan menurut saya itu keren banget, Mas. Jadi itu kombinasi antara teater atau entertainment dengan education gitu. Wah, gitu dalam 6 jam kita sajikan di panggung, ada tarian, ada nyanyian, ada teater, juga ada materinya tuh. Wah, keren banget lah gitu ya. Dan kita launch itu ke market. Dan kita berupaya untuk bisa membantu orang dapetin inspirasi dengan cara yang menyenangkan. Intinya begitu. Yes. Nah, setelah selesai, kemudian kita lakukan FGD, Mas. Beberapa orang-orang yang kita pilih, yang kita anggap mewakili segmen yang kita sasar, kita ajakin ngobrol gitu. Terus kita tanya, bagaimana menurut Anda? Oh, jawaban, oh bagus, ini keren banget, ini sangat inovatif ini. Kita belum pernah melihat ini sebelumnya di mana-mana. Wah, kita udah seneng kan? Terus kita ajukan satu pertanyaan pamungkas, Mas. Tanyanya gini, sejauh mana Anda mau merekomendasikan ini ke teman Anda dan mengirimkan tim Anda ke pelatihan kami berikutnya? Kira-kira jawabannya apa? Kayaknya enggak deh. Kubrak. Loh, katanya tadi bilangnya bagus gitu ya. Tapi begitu pas diminta ngirimin timnya, enggak, kan kita nanya, loh, terus kenapa gitu. Nah, jawaban ini yang menarik.
Jawabannya begini, dari salah satu orang di FGD itu mengatakan, dia kebetulan GM di perusahaan itu, kami nggak menemukan apa sih yang bisa dipakai dari pelatihan ini untuk menyelesaikan problem yang kita miliki di perusahaan kami. Nah, Yes. berarti tidak tercipta problem solution Iya, fit. Ternyata kami itu nggak benar-benar memahami problemnya mereka. Kami fokus terlalu banyak pada menciptakan produk yang menurut kami itu keren bagus, sebuah solusi, tanpa benar-benar memahami problemnya mereka gitu, Mas. Iya. Dan begitu pas kita hadirkan, ternyata nggak tercipta. Iya. Solusi yang kita bilang keren itu nggak menyelesaikan masalah apa-apa di mereka. Dan itu membuat mereka nggak mau ngirimin timnya gitu. Wah, itu pelajaran banget itu. Ya, dan akhirnya berhenti di situ. Dan di tahun ketiga kita hentikan itu produknya. Oke, Mas, ini menarik banget ya. Kita akan bahas tentang gimana sih caranya supaya teman-teman bisa dapetin produk market fit, tapi nggak di video ini, karena ini udah cukup panjang videonya. Kita akan bahas nanti di video berikutnya ya, di episode berikutnya. Untuk saat ini, teman-teman, tolong deh coba untuk melihat kembali tim marketing Anda, apakah mereka sibuk hanya jejalin orang-orang dengan produknya tanpa benar-benar paham masalahnya yang tadi dibilang berbahaya banget oleh Mas Saiful tadi, dan sejauh mana Anda sendiri bahkan sebagai pebisnis benar-benar memahami problem dari customer itu. Dan kemudian identifikasi sejauh mana solusi yang Anda sudah miliki saat ini, produk atau service itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Mulai dari itu dulu ya. Dan kalau mau ada diskusi silakan langsung tuliskan pertanyaan Anda atau apapun di kolom komen di bawah. Yuk kita terusin diskusinya sambil nunggu episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.